Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Reja dari kelas 12 IPA 2 Seman 1 Cikarang Barat. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi: yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan data R. Kedua, menentukan banyak kelas interval K. Ketiga, menentukan panjang kelas interval P. Empat, memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. 5. Menghitung frekuensi tiap kelas. 1. Menentukan rentang atau jangkauan data R. Jangkauan merupakan selisih data paling besar maksimal dengan data paling kecil minimum. Rumus: R sama dengan Xn min X1. Dengan keterangan R rentang atau jangkauan data, Xn data maksimum, X1 data minimum. Kedua, menentukan banyak kelas interval K. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Perkiraan banyaknya kelas interval bisa menggunakan aturan Stargauss. Aturan Stargauss: K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K banyaknya kelas bilangan bulat dan N banyaknya data. 3. Menentukan panjang kelas interval P. Panjang kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Panjang kelas didapatkan dengan membulatkan dari hasil pembagian tersebut. Rumus: P sama dengan K. Keterangan: P sama dengan panjang kelas, R ketentuan atau jangkauan data, K banyaknya kelas. 4. Memilih titik awal yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini bisa berupa nilai minimum data atau bilangan lainnya yang kurang dari data paling kecil dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal kelas-kelas lainnya. Sedangkan titik akhir kelas didapat dengan mengurangkan satu dari titik awal. 5. Menghitung frekuensi tiap kelas. Penghitungan frekuensi dapat menggunakan turus untuk memudahkan perhitungan. Terdapat tabel data kelas dan frekuensi. Kelas dan frekuensi dapat dari tabel berikut, dan frekuensi didapat dari angka yang berada di dalam tabel berikut. Semisal ada angka 30 sampai 39, di tabel berikut hanya ada angka 30, 30, 33, 35, 38 dan 38, terdapat 6 dan seterusnya. Kemudian mencari K banyak kelas. K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 60 sama dengan 1 plus 3,3 dalam kurung 1,778 sama dengan 1 plus 5,8678 dan hasilnya 6,8678 dan dibulatkan menjadi 7. Kedua, mencari P panjang kelas. P sama dengan R per K sama dengan X maksimum dikurang X minimum dibagi K sama dengan 95 kurang 30 per 6,8678 sama dengan 65 per 6,8678. Hasilnya 9,46445 dan dibulatkan menjadi 10. Yang seterusnya adalah grafik, terdiri dari histogram, poligon frekuensi, dan ogive frekuensi kumulatif. Dan di sini adalah tabel yang berisi kelas, batas kelas, dan frekuensi. Batas-batas kelas digunakan untuk memisahkan kelas-kelas sehingga tidak ada sela dalam distribusi frekuensi. Batas kelas dibagi dengan batas bawah dan batas atas. Batas bawah adalah titik awal kelas yang dikurang 0,5 dan batas atas adalah titik akhir kelas yang ditambah 0,5. Dan seperti yang lihat di sini ada kelas, batas kelas, dan frekuensi. Untuk mencari batas kelas, setiap nilai-nilai kelas yang sebelah kiri dan kanan, dan sebelah kiri adalah batas bawah dan yang sebelah kanan adalah batas atas. Dan untuk batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5, seperti 30 dikurang 0,5 29,5 dan 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5 dan seterusnya sampai 89,5 sampai 99,5. Dan seterusnya adalah histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Dan contoh sebagai berikut, ada frekuensi dan nilai. Dan selanjutnya ada poligon frekuensi. Adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Dan sama seperti tadi ada frekuensi dan juga nilai. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada ogive, grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Terdapat frekuensi kumulatif dan nilai seperti gambar di bawah.